Halo semua, perkenalkan nama saya Cornelia Glory. Kalian bisa panggil saya Glory. Saya akan mengajarkan ekonomi SMA. Untuk permulaannya, saya akan share screen. Yang kita bahas hari ini adalah sistem ekonomi. Jadi sebenarnya di SMA itu kan awalnya kan masih teori-teori, nanti baru di akhirnya itu udah belajar tentang akuntansi, tapi itu masih basicnya aja. Sekarang kita mau bahas sistem ekonomi. Jadi apa sih sistem ekonomi itu? Nah, sistem ekonomi adalah susunan unsur-unsur ekonomi yang memiliki relasi dan bekerja sama untuk memecahkan masalah-masalah ekonomi serta mencapai tujuan tertentu di suatu tempat atau suatu negara. Jadi ada beberapa negara yang memiliki sistem ekonominya itu beda dengan Indonesia, dan tentunya sendiri Indonesia juga memiliki sistem perekonomian yang beda dari negara lainnya. Jadi kita hari ini akan membahas sistem ekonomi yang ada di dunia dan juga yang ada di Indonesia. Nah, ada macam-macam sistem ekonomi. Yang pertama itu ada tradisional, komando, terpimpin, liberal atau kapitalis atau bisa disebut juga pasar, dan sistem ekonomi campuran. Nah, yang pertama itu ada sistem ekonomi tradisional. Ada beberapa kelebihan dan kekurangannya. Sebelum kelebihan dan kekurangannya, kita mau ngebahas tentang apa sih sistem ekonomi tradisional. Nah, sistem ekonomi tradisional itu pada umumnya itu masih menggunakan sistem barter atau menukar barang. Jadi tidak memiliki mata uang. Jadi mata uangnya hanyalah barang dengan barang. Yang selanjutnya itu ada di sistem ekonomi tradisional digunakannya biasanya oleh negara-negara terbelakang atau negara-negara berkembang. Tapi untuk zaman sekarang kali ya, mungkin beberapa negara berkembang sudah memiliki mata uang yang sebagai patokan nilai tukarnya. Tapi untuk negara terbelakang seperti Zimbabwe itu tuh mata uangnya kan sangat rendah dibandingkan dengan dolar ya. Jadi mereka sangat mahal untuk menggunakan mata uangnya di negara mereka sendiri, tapi mereka masih menggunakan sistem barter. Nah, biasanya orang-orang yang memakai sistem ekonomi tradisional ini itu lebih mengandalkan pada sektor pertanian, peternakan, dan perkebunan. Karena apa? Karena dari sektor pertanian, peternakan, dan perkebunan ini mereka lebih mudah barangnya ditemukan dan digunakan pada kehidupan sehari-hari, serta nilainya dianggap oleh mereka itu memiliki nilai yang sama dan tidak jauh beda ketimpangan nilai tukarnya. Nah, kelebihannya dari sistem ekonomi tradisional ini yang pertama masih terasa banget nih adanya tradisi atau adat istiadat setempat. Yang selanjutnya itu ada kehidupannya menjadi lebih sederhana. Biasanya kan karena sistem ekonomi tradisional masih menggunakan teknologi yang belum maju, jadi kehidupannya masih lebih sederhana banget. Terus kondisi alamnya masih sangat bagus karena mereka masih menggunakan alat-alat alam juga, misalkan pisaunya masih pisau dari alam, atau membuat api dari gesekan batu, itu kan masih alam banget. Yang selanjutnya itu tidak ada eksploitasi terhadap sumber daya alam, karena apa yang mereka gunakan pasti akan mereka kembalikan lagi ke alam. Tapi ada kekurangan dari sistem ekonomi tradisional. Yang pertama itu produktivitas masyarakat sangat rendah karena masyarakat tidak tahu apa yang harus mereka gunakan selain dari alam tadi karena teknologinya belum berkembang. Nah, teknologi yang digunakan ini masih sangat sulit berkembang karena pola pikir masyarakat yang masih sempit. Jadi mereka menganggap apa yang mereka butuhkan saat itu saja yang mereka gunakan dan mereka cari. Yang selanjutnya itu ada kesulitan dalam menukarkan barang yang memiliki nilai yang sesuai atau sama. Misalkan ada si A yang memiliki seekor sapi tapi dia membutuhkan beras, sedangkan si B memiliki sekarung beras tapi dia membutuhkan daging seperti daging sapi. Antara beras dan sapi kan tentunya memiliki nilai yang berbeda kalau di mata uangkan, kalau dinilaikan pakai mata uang. Tapi karena tidak adanya mata uang di sistem ekonomi tradisional, maka itu akan ditukar saja. Nah, ada beberapa orang atau beberapa masyarakat yang menganggap ini tidak adil buat mereka.
Nah, selanjutnya itu ada sistem ekonomi komando. Biasanya sistem ekonomi komando ini disebut juga sistem ekonomi terpimpin. Dan biasanya negara-negara yang memakai sistem ekonomi komando atau terpimpin ini memegang atau menganut paham sosialis atau komunis. Dan biasanya digunakan oleh negara-negara timur seperti negara Rusia, Tiongkok, atau Korea Utara. Nah, dulu pada zaman Perang Dunia Pertama, masih banyak banget negara-negara dengan sistem ekonomi komando. Salah satunya adalah Jerman, karena Jerman dibagi menjadi blok barat dan blok timur. Yang blok timurnya ikut ke komunis, yang blok baratnya ikut ke liberal. Tapi kalau sekarang udah sedikit banget negara-negara yang memakai sistem ekonomi komando, karena mereka merasa, kita bisa lihat kekurangannya, semua produktivitas ekonomi diatur oleh pemerintah. Jadi masyarakat menganggap bahwa perekonomian sebenarnya tidak selalu diatur oleh pemerintah dan mereka juga ingin berkembang dengan apa yang mereka miliki gitu. Inovasi masyarakat terhambat karena apa yang masyarakat sampaikan, ide-ide masyarakat itu pasti selalu bertentangan dengan pemerintah. Dan ini ada beberapa orang yang menganggap ini tidak adil. Dan juga banyak timbul masalah yang berkaitan dengan politik. Karena perekonomian diatur oleh pemerintah dan 100% diatur oleh pemerintah, tentu saja di situ ada campur tangan politik yang beredar. Lalu ada kelebihannya juga tapi di sistem ekonomi komando ini. Yang pertama itu perekonomian masyarakat dijamin oleh pemerintah negaranya karena kan pemerintah sudah mengatur satu-satu kan untuk si A, si B, kota A, B, C-nya udah diatur. Terus pemerintah juga lebih mudah mengendalikan inflasi karena tadi perekonomian masyarakat sudah dijamin. Jadi pembagian kas negara ke kota-kota yang ada di negara tersebut sudah dibagi secara rata oleh pemerintahnya. Lalu selanjutnya itu pengaturan sumber daya diatur oleh pemerintah. Jadi untuk misalkan ada negara A, B, C di suatu negara X itu sudah diatur nih si A sekian persen untuk mendapatkan ikan, untuk mendapatkan kayu kayu bakar atau minyak bumi atau gas bumi itu sudah diatur oleh pemerintahnya. Selanjutnya itu ada sistem ekonomi liberal. Nah, sistem ekonomi liberal ini biasa disebut juga dengan sistem ekonomi pasar. Biasanya negara-negara yang menganut sistem ekonomi liberal itu menganut paham liberalis atau kapitalisme. Biasanya direalisasikan oleh negara-negara di Amerika dan Eropa, seperti negara USA atau Amerika Serikat. Yang kedua itu ada Jerman, Belanda, dan Prancis. Biasanya mereka ini yang sudah bisa dibilang hak asasi manusianya sudah diterapkan secara merata ke masyarakatnya dan masyarakatnya sudah menerima hak tersebut gitu, peraturan tersebut. Tentu saja ada kelebihan dan kekurangan dari sistem ekonomi liberal ini. Yang pertama, untuk kelebihannya, masyarakat diberi kebebasan seluas-luasnya dalam melakukan aktivitas perekonomian. Jadi masyarakat diberi kebebasan oleh pemerintahnya untuk melakukan inovasi, perkembangan perekonomian, dan melakukan aktivitas perekonomian apapun itu untuk menunjang kehidupannya sendiri atau lebih ke individu. Lalu masyarakat juga mendapatkan keuntungan 100% karena tadi diberi kebebasan oleh pemerintahnya. Inovasi dan gerak masyarakat tak terbatas terutama dalam aktivitas perekonomian. Karena kan apapun yang dilakukan oleh masyarakat itu pasti selalu didukung oleh pemerintah. Dalam kata lainnya mungkin pemerintahnya kayak mendukung apa aja yang menguntungkan bagi masyarakatnya. Dan biasanya negara-negara yang menganut sistem ekonomi liberal ini sudah memiliki teknologi yang sangat maju. Jadi mereka udah nggak lagi pakai misalkan transportasinya delman atau beca atau membajak sawahnya dengan kerbau, tapi mereka sudah menggunakan teknologi yang benar-benar maju dan bisa selalu ada dan diperbarui. Untuk negara-negara di Asia bisa kita contoh seperti Korea Selatan dan Jepang. Untuk Korea Selatan mungkin baru-baru ini kali ya menganut sistem ekonomi liberal. Tapi kalau untuk Jepang sudah mulai berabad-abad lalu mereka menggunakan teknologi yang sangat maju walaupun
awalnya dibantu oleh negara-negara di Eropa, seperti Inggris. Tapi ada kekurangannya juga dari sistem ekonomi liberal ini. Yang pertama itu adanya perbedaan menonjol antara golongan si kaya dan golongan si miskin. Jadi kelihatan banget nih orang-orang yang nggak punya uang atau misalkan yang kaya banget itu sangat menonjol. Karena apa? Karena kan setiap orang memiliki kapasitas yang berbeda untuk uh, melakukan aktivitas perekonomian kan, seperti bisnis. Mungkin ada beberapa orang yang bisa memulai bisnis karena memiliki modal yang besar. Tapi ada beberapa orang juga yang harus bekerja pada bisnis orang lain supaya bisa menghidupi kehidupannya. Yang kedua itu ada ketatnya persaingan dalam bisnis, karena kan bisnis nggak selalu berjalan lancar dan berjalan mulus kan, dan ada juga beberapa barang yang menjadi daya tarik masyarakat yang tentunya pasti banyak kompetitornya. Selanjutnya itu terjadinya monopoli untuk menguasai pasar, banyak banget nih yang kayak gini, khususnya untuk Amerika kan, karena Amerika biasanya menguasai pasar dunia, sehingga Amerika biasanya berkompetisi dengan Cina untuk perihal perdagangan. Selanjutnya, yang kekurangannya itu sumber daya alam udah habis dan tidak terawat. Bisa kita lihat ya, pertambangan minyak bumi di Australia itu benar-benar tidak terawat sama sekali, terumbu karangnya menjadi mati, bahkan bisa menimbulkan bencana alam atau merusak alam dengan memanggil bencana alam yang baru. Bisa kita lihat dari Australia dengan adanya pertambangan minyak bumi di sana, sehingga tidak ada lagi perahu atau kapal yang bisa berlayar antar negara. Karena apa? Karena lautnya sudah tidak memungkinkan untuk dilewati lagi gitu. Selanjutnya itu ada sistem ekonomi campuran. Nah, sistem ekonomi campuran ini merupakan sistem ekonomi yang digabungkan antara sistem ekonomi komando dan liberal. Dan biasanya negara yang menganut sistem perekonomian campuran ini adalah Malaysia, Filipina, dan India. Kenapa sih ada sistem ekonomi campuran? Yang pertama, karena masyarakatnya belum dipercaya 100% oleh pemerintah di negara tersebut untuk melakukan aktivitas perekonomian secara luas. Dan juga inovasi masyarakat yang masih sangat terbatas sehingga perlu sekali pemerintah untuk membantunya. Nah, di sini ada kelebihannya. Kelebihannya itu adanya kerjasama antara pemerintah dan pihak swasta atau masyarakat. Jadi masyarakat yang memiliki modal besar dibantu oleh pemerintah untuk menciptakan atau memunculkan inovasi baru di negara tersebut. Lalu selanjutnya mencegah terjadinya monopoli pasar, karena adanya kerjasama pemerintah dan masyarakat atau pihak swasta biasanya jarang sekali ada yang memonopoli pasar, karena pasti banyak sekali pihak swasta atau masyarakat yang bekerja sama dengan pemerintah, nggak satu dua perusahaan saja. Selanjutnya kestabilan ekonomi lebih terjamin karena adanya kerjasama tadi kan. Tapi ada juga kekurangannya. Kekurangannya itu keuntungan yang masyarakat peroleh atau pihak swasta peroleh tidak 100%. Karena apa? Tentunya pasti adanya pajak. Pajak baik pajak ekspor, impor, atau pajak mendirikan usaha, pajak dari perusahaan tersebut mendirikan bangunan, terus pajak penghasilan, dan lain-lain. Lalu banyak bermunculan perbedaan pendapat antara pemerintah dan pihak swasta. Bisa dilihat yang sering terjadi di negara-negara seperti Malaysia dan Filipina, biasanya pemerintahnya ingin pajaknya misalkan 10%, tapi pihak swastanya hanya ingin 5%. Itu yang akan menjadi perdebatan, yang nanti akan merembet ke masalah sosial juga, ke masalah politik juga, seperti itu. Lalu ada sistem ekonomi Pancasila. Nah, sistem ekonomi Pancasila ini sebenarnya sama dengan sistem ekonomi campuran. Yang membedakannya hanyalah bersenderkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dan hanya digunakan oleh Indonesia. Kenapa Indonesia menganut sistem ekonomi Pancasila? Karena pada awal kemerdekaan Indonesia pernah
seperti kita ketahui dimasuki oleh komunis yang tentu saja ditentang oleh masyarakat Indonesia yang pada waktu itu masih baru saja merdeka kan, karena komunis itu hanya dipandang sebagai penjajah dalam suatu negara. Jadi penjajah dalam internalnya negara aja nih. Tapi kalau terlalu liberal, sangat bertentangan dengan kepercayaan dan adat istiadat yang ada di Indonesia. Tentu saja culture orang Indonesia tidak cocok dengan liberal, maka dibuatlah sistem ekonomi Pancasila. Sistem yang digunakan mirip dengan sistem ekonomi campuran, hanya saja bersandar pada isi-isi Pancasila. Apa yang dilakukan pemerintah dan masyarakat harus sesuai dengan isi Pancasila. Bukan hanya bersandar pada Pancasila, tapi juga pada Undang-Undang Dasar 1945. Realisasi yang terjadi pada kenyataannya sampai detik ini, sistem ekonomi Pancasila ini tidak berjalan sesuai dengan isi Pancasila. Bisa disebutkan isi Pancasila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tapi pada kenyataannya sistem ekonomi yang terjadi di Indonesia tidak secara rata dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia, khususnya orang-orang yang berada di kota-kota atau desa-desa yang terbelakang atau terpencil, terpelosok, yang tentu saja kurang diperhatikan oleh pemerintah. Selanjutnya, ini aku ada latihan soal. Nah, latihan soalnya ini ada 2 doang, nanti kita bahas. Yang pertama itu ada salah satu ciri sistem ekonomi terpusat adalah kita di sini menganalisis saja ya. Yang pertama itu ada produsen memproduksi apabila dibutuhkan. Tentu saja ini merupakan sistem ekonomi komando. Karena apa? Kalau pemerintahnya bilang disuruh produksi akan diproduksi, tapi kalau pemerintahnya tidak menyuruh untuk memproduksi, pasti barang tersebut tidak akan diproduksikan. Maka yang A itu masuk ke sistem ekonomi komando atau sosialis. Yang B, faktor-faktor produksi dikuasai oleh produsen. Berarti ini masuk ke sistem ekonomi liberal, karena produsen biasanya dari masyarakat luas. Selanjutnya adanya persaingan bebas antar pelaku ekonomi. Kalau persaingan bebas antar pelaku ekonomi tentu aja udah liberal. Karena di liberal itu kita kan dibebaskan oleh pemerintah. Selanjutnya ada bebas berusaha dan mencari laba. Tentu saja ini sistem ekonomi liberal. Yang terakhir, semua sektor perekonomian dikuasai oleh negara. Nah, ini baru sistem ekonomi terpusat diatur oleh pemerintahnya. Selanjutnya, suatu negara menyerahkan kegiatan ekonomi kepada masyarakat dan produksi, distribusi, dan konsumsi diatur oleh masyarakat, sehingga masyarakat mendapat kebebasan dalam melakukan kegiatan ekonomi. Gambaran di atas menunjukkan bahwa negara tersebut menggunakan sistem ekonomi, tentu saja sistem ekonomi pasar atau liberal ya, karena apa-apa ditaruhnya ke masyarakat, apa-apa diserahkannya ke masyarakat, dan diaturnya oleh masyarakat. Sebenarnya kalau untuk demokratis itu tidak ada di dalam sistem ekonomi. Kalau demokratis itu masuknya ke sistem perpolitikan negara ya, bukan ke demokratis. Nah, sekian dari aku. Kalau misalkan ada yang mau ditanyain, boleh banget. Ini ada satu lagi soalnya. Berikut ini adalah ciri-ciri sistem ekonomi. Yang pertama itu ada pemerintah menguasai alat dan sumber ekonomi. Yang kedua itu belum ada pembagian kerja. Ketiga, pemerintah tidak ikut campur dalam kegiatan ekonomi. Yang keempat, kegiatan produksi bertujuan mencari laba. Yang kelima, sumber produksi dikuasai oleh masyarakat. Yang merupakan sistem ekonomi pasar adalah, kita lihat ya, yang sistem ekonomi pasar artinya adalah liberal. Pemerintah menguasai alat dan sumber ekonomi. Tentu aja itu sistem ekonomi komando. Yang kedua, belum adanya pembagian kerja. Kalau belum ada pembagian kerja, biasanya di sistem ekonomi tradisional.
Yang selanjutnya, pemerintah tidak ikut campur dalam kegiatan ekonomi. Benar, berarti sistem ekonomi pasar. Selanjutnya, kegiatan produksi bertujuan untuk mencari laba. Ini juga di sistem ekonomi pasar. Yang kelima, sumber produksi dikuasai oleh masyarakat. Tadi aku bilang kan kalau misalkan semua yang dilakukan masyarakat secara bebas dan dibebaskan oleh pemerintahnya berarti merupakan sistem ekonomi pasar. Berarti yang merupakan ciri-ciri sistem ekonomi pasar adalah 3, 4, dan 5. Jadi jawabannya yang E. Nah, sekian dulu dari aku. Kalau misalkan ada yang kurang paham atau kurang ngerti, nanti bisa tanya sama aku. Kurang lebihnya kalau sistem ekonomi itu nggak begitu susah. Jadi kalian bisa tanya-tanya. Nanti nggak begitu susah sih pokoknya. Kalau misalkan ada soal yang susah, nanti tanya aku. Sekian dari aku. Dadah.